Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat SD As-Salam yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD As-Salam, dan tak lupa hadirin hadirat iyakum ajmain rahimakumullah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan salah satu proses hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini, tentu saja disertai dengan anugerah-anugerah dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu, dengan anugerah-anugerah itu, hari ini, di minggu ini dan di bulan yang penuh barokah ini, kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita selaku hamba yang muttaqin, hamba yang beriman, yaitu ibadah puasa. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, hadirin hadirat yakum ajmain, puasa kita dari hari yang pertama sampai saat ini senantiasa dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi yang kita tidak inginkan, yang mungkin semua orang tidak mau menginginkan, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ada sebab-sebab yang dapat menjadikan puasanya tidak diterima oleh Allah. Segala kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa faktor penyakit yang dapat menyebabkan, menjadi penghalang segala amal ibadah kita, baik itu puasa, sholat, zakat, sedekah, itu bisa saja tidak diterima karena ada kendala-kendala yang dapat menghalangi amalan ibadah kita. Apakah itu? Yang pertama, ada penyakit. Penyakit yang pertama yang dapat menghalangi ibadah puasa kita, sholat kita, dan yang lainnya, yaitu ada kutilan. Kutilan itu artinya kurang ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu nih puasa yang baik itu seperti apa, rukun puasa kita seperti apa, syarat puasa itu seperti apa, dan mungkin pembatalan puasa seperti apa. Karena kita kurang ilmu pengetahuan. Untuk itu, supaya puasa kita diterima, supaya ibadah sholat kita diterima, tingkatkan kualitas ilmu pengetahuan kita, khususnya tentang puasa. Yang kedua, ada penyakit sembelit. Apa itu sembelit? Sedekah memberi sulit. Kita ingin segala amal kita diterima oleh Allah, tetapi kita kikir, kita pelit, sedekahnya tidak memberi sulit, bahkan yang ada itu menjadi julid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang kedua, penyakit yang harus kita hindari. Yang ketiga, ada kudis. Apa itu kudis?
kurang disiplin, khususnya tentang waktu. Allah mengajarkan kita, bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran banyak mengenai dengan waktu. Saking pentingnya waktu yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kita perintah sholat adalah untuk melatih disiplin. Sholat sudah ditentukan waktu-waktunya, puasa sudah ditentukan waktu-waktunya. Tinggal bagaimana kita meraih kesempurnaan ibadah puasa, sholat dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Contoh lain, di dalam kehidupan mungkin sekarang kita kurang disiplin. Mungkin hadirin hadirat atau anak-anak STA Salam sering ya ke jalan raya atau ke jalan tol atau ke jalan raya lah lebih tepatnya. Kita sering melihat ada lampu merah atau lampu hijau atau lampu kuning. Apa itu fungsinya? Salah satunya itu untuk melatih disiplin kita. Melatih disiplin kita. Terkadang banyak nih di antara kita mungkin ketika lampu merah seharusnya itu stop ya. Kita malah melabrak aturan tersebut. Nah, itu adalah tidak disiplin, akan mengurangi pahala ibadah kita, akan mengurangi segala kebaikan kita. Bahkan contoh kenapa bisa macet dalam jalan raya, karena banyak orang yang tidak disiplin. Tadi loh penyakit-penyakit kudis yang mana kurang disiplin. Yang selanjutnya ada kurang rapi. Apa itu kurang rapi? Allah menyukai kebersihan, Allah menyukai kerapihan. Apabila kita ingin disukai oleh Allah, disukai oleh makhluk-makhluk Allah, harusnya rapih dalam kehidupan, harus sesuai dengan syariat, bersih lahir wal batin, insya Allah. Yang selanjutnya, penyakit dari semua penyakit itu sumbernya hanya ada satu. Apa itu? Yaitu kuman. Apa itu kuman? Kurangnya iman seseorang. Kita bisa kudis, kita bisa kurap, kita bisa sembelit, kita bisa sembelit dan yang lainnya, itu karena kurang iman. Kalau keimanannya baik, maka segala amal kebaikan kita akan senantiasa dibaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintah sholat, perintah puasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak ITS Alam, terus orang tua Asalam, terus hadirin hadirat, sahabat Asalam dimanapun berada, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kuman itu ada dalam diri kita, kurang iman itu ada dalam diri kita. Meskipun kita yakin nih, kita sadar betul bahwa manusia itu kadang-kadang keimanannya naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika keimanan kita sedang turun, mari kita terus berupaya untuk meningkatkan kembali kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ditutup dan membacakan ayat yang mengenai tentang puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada kita semua dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita disuruh oleh Allah zat segala-galanya untuk beribadah puasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita, khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat singkat ini bisa bermanfaat
dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.